Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi washabihi ahli sidqi wa sholah amma ba'd. Teman-teman yang berbahagia, dalam memasuki bulan Ramadan, bulan suci bagi umat Islam, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita umat Islam bergembira dengan penuh harapan akan kasih sayang Allah, ampunannya, dan pembebasan dari ancaman api neraka. Berbahagialah bagi kita yang masih diperkenankan menemui bulan Ramadan. Sebab dengan menemui bulan ini kita mempunyai banyak kesempatan dan peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, bahwa segala kebaikan terkumpul dalam bulan Ramadan. Pahala dilipat gandakan hingga beberapa kali lipat. Ibadah sunnah di bulan Ramadan diberi pahala sebesar pahala ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Ibadah wajib di bulan Ramadan diberi pahala 70 kali lipat dibanding ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Segala bentuk ketaatan diterima oleh Allah, dosa-dosa diampuni oleh Allah, surga merindukan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Sungguh bulan Ramadan merupakan ajang kesempatan yang baik untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Ada suatu cerita bahwa Allah pernah berfirman pada Nabi Musa alaihissalam yang isinya bahwa Nabi Muhammad SAW diberi oleh Allah 2 cahaya agar mereka selamat dari 2 kegelapan. Lalu Nabi Musa bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah 2 cahaya itu?" Allah berfirman, yaitu cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Quran. Nabi Musa pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, apakah 2 kegelapan?" Kemudian Allah menjawab, yaitu kegelapan di dalam kubur dan kegelapan pada hari kiamat. Mengingat keutamaan dan keagungan bulan Ramadan, marilah kita sambut bulan Ramadan dengan perasaan gembira. Kita isi dengan memperbanyak amal soleh, ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Kita jauhi segala perbuatan maksiat. Kita tinggalkan kebiasaan yang tidak baik, dusta, menggunjing orang, menghina, menipu, omong kosong yang tak berguna, dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Kita bersihkan hati dari penyakit-penyakit yang dapat merusak amal seperti sombong, pamer, dengki, iri, dan sejenisnya, agar dapat mencapai tujuan, yaitu menjadi orang yang bertakwa, seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Teman-teman yang berbahagia, semenjak puasa
diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kaum muslimin muslimat setiap tahun dalam bulan Ramadan melaksanakan puasa dalam suasana yang berlainan situasi dan kondisinya. Puasa dilakukan oleh kaum muslimin semenjak dulu hingga sekarang, dan seterusnya sama dalam bentuknya, syarat dan rukunnya, sunnah fadilahnya, dan yang membatalkannya. Semuanya sama seperti yang telah diatur oleh syariat agama Islam. Akan tetapi pengaruh puasa itu berbeda bagi kaum muslimin antara satu dengan yang lainnya. Tergantung sampai di mana mereka mampu memahami dan menghayati serta menundukkan ibadah puasa itu di dalam diri masing-masing. Ada seorang yang puasanya sekedar menahan diri dari makan dan minum tanpa mengendalikan hawa nafsunya. Tentu akan sedikit sekali atau bahkan tak berpengaruh sama sekali bagi dirinya. Berbeda dengan puasa yang dilakukan karena iman dan harapan agar ridha Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang penuh nilai ketaatan dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini akan menghapus dosa yang telah berlalu. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddam min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan harapan agar ridha Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Teman-teman yang berbahagia, penghayatan dan pemahaman terhadap ibadah puasa ini tidak dapat terlepas dari pengetahuan tentang ibadah puasa itu sendiri. Mulai dari syarat dan rukunnya, sunnah-sunnahnya maupun yang dapat membatalkannya, sampai hikmah dan rahasia-rahasia di dalamnya. Karena itu, agar puasa yang kita lakukan benar-benar dapat membawa pengaruh pada diri dan jiwa kita, mencapai takwa yang menjadi tujuannya, hendaklah pengetahuan tentang ibadah puasa ini benar-benar kita miliki, sehingga ibadah kita akan berkualitas. Sebab didasari dengan ilmu pengetahuan tentang puasa banyak disampaikan oleh para ulama-ulama, para yai bunyai, ustadzah, penceramah melalui media selama bulan Ramadan, baik melalui pengajian, ceramah-ceramah agama, kuliah subuh, maupun yang digelar melalui media massa elektronik atau media massa cetak. Kesempatan yang baik hendaklah kita ikuti secara aktif guna meningkatkan kualitas ibadah puasa dan mencapai derajat takwa yang lebih sempurna. Imam Ghazali dalam Ihya-nya menyatakan, bagi orang yang berpuasa supaya menahan mata jangan melihat sesuatu yang dilarang, menahan telinga supaya jangan mendengarkan suara-suara yang merangsang, menahan lidah supaya jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor dan keji, menahan hati tidak iri, dengki, dan lain sebagainya, menahan perut dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Sehingga kalau hal ini kita lakukan, kita bisa melaksanakan, niscaya insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita besok sesudah puasa penuh 1 bulan
kita seperti anak yang baru dilahirkan, yakni tanpa dosa. Semoga kita semuanya bisa melaksanakannya dengan sempurna, tanpa halangan suatu apapun, dan diberikan kesehatan serta mendapatkan taufik hidayah dari Allah SWT. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.